Di masa-masa resesi ini banyak kan orang yang namanya itu mempertahankan bisnisnya karena kan saingan sekarang tambah kuat, betul? Nah, biasanya itu pakai tanah kuburan. Tanah kuburan Untuk bikin bangkrut orang. Tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa, Graven. Itu kuburan seorang perampok, pembunuh, pemerkosa yang digebukin massa atau dihukum mati. Jadi mati yang sebelum waktunya dalam posisi jahat. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat mendengarkan. kita lagi banyak lihat yang lagi viral itu mengenai Indonesia gelap. Ada yang bilang Indonesia nggak gelap, kau yang gelap, ya kan? Nah, menurut Om Daud Tony gimana nih Om? Apakah Indonesia gelap? Menurut saya, Indonesia tetap ada solusi, ada jalan keluar. Sebenarnya gini, Graven ya, di dalam kegelapan yang tergelap pun tetap ada setitik terang. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan? Amin. Kenapa ada Tuhan di Indonesia ini? Gini, Graven, saya melihat ini waktu itu tahun 96-97. Ditunjukkan tentang masa depan atas Indonesia sampai tahun 2035. Kalau saya melihat sampai tahun 2035, berarti Indonesia tidak gelap. Ya. Ada pertolongan. Amin. Ada jalan keluar. Amin. Banyak orang berkata saat ini adalah menunggu dan melihat. Saya tidak cocok. Bertahan dan bergerak, itu yang betul. Kita tidak bisa hanya menunggu diam, mati kelaparan, betul? Tapi kita bertahan dan bergerak. Nanti saya beritahu bagaimana kita bergerak. Tapi kita ayat Alkitab dulu. Ya, Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Ya, kita baca bersama-sama. Apa saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saja. Ya. Artinya apa? Ada rancangan Tuhan yang indah. Amin. Di dalam resesi itu ada rancangan Tuhan. Jadi gini, Graven. Tahun 96-97 saya ditunjukkan tentang masa akan datang. Termasuk setitik terang. Termasuk bagaimana akan terjadi resesi. Dan waktu itu saya hidup kembali. Dan waktu itu saya bicara tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Dan tahun 2001, makanya kenapa saya dipilih satu-satunya sipil untuk mengawal presiden secara senyap dan rahasia. Kan saya satu-satunya sipil dipilih di antara 200 juta manusia. Dan itu kan tidak mudah. Karena kan saya ngawal presiden, semua ratanya adalah pasukan elitnya elit. Satgultor 81 kan gitu. Nah, sedang saya sipil. Tahun 2001 datang ajudan Megawati yang bernama Kolonel Pramono Edwibowo. Tiba-tiba Tuhan bicara ke saya, katakan ke orang ini apa yang kau lihat waktu engkau di surga.
Nah, setelah itu Pak Edi Wibowo waktu itu 2009 waktu jadi Danjen Kopassus. Waktu itu ajudannya Ubay, sekarang ikut Pak Dr. Terawan. Daud, saya ingin tahu apa yang terjadi atas Indonesia. Saya beritahu sama Edi Wibowo bahwa nanti ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Ini yang gelap, saudara. Waktu corona itu betul gelap, saudara. Kenapa gelap, saudara? Coba depan tembok, atap tembok, belakang tembok, yang tinggal di apartemen, betul? 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 Yang di rumah, di kamar sendiri, dan tidak boleh kumpul-kumpul. Dan yang sakti orang batuk bubar, betul? Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Mau kumpul sama keluarga aja takut, betul? Nah, itu sebenarnya yang gelap. Dan tentang corona itu, Graven, saya waktu itu memberitahu tahun 2009 waktu Edi Wibowo di Danjen Kopassus. Tapi Edi Wibowo berkata, jangan kamu sebutin dulu sampai Presiden SBY turun tidak jadi presiden. Karena apa? Takut gaduh. Karena kamu ada di ring 1 bersama saya, sama Ibu Presiden. Nah, sehingga saya ikuti perintah 2015. Saya sudah memberitahu. Dan di rekaman-rekaman gereja-gereja itu banyak di mana-mana. Waktu itu saya berkata, badainya datang, anginnya akan datang 18-19, badainya datang 2020. Dan badai itu datang. Itulah yang gelap yang sebenarnya, Graven. Jadi kira-kira setelah COVID selesai, Om, Nah, akan ini. ada badai yang lebih besar atau lebih gelap lagi nggak daripada itu? Ini yang akan kita bicarakan. Bagaimana solusi saudara supaya bertahan. Karena ingat, emas akan tembus 2 juta. Dan pada waktu saya bicara, emas akan tembus 1,5 juta di tahun 2022. Dan saya berkata 2024 emas tembus 1,5 juta. Tidak ada yang percaya, betul? Setelah itu emas 1,5 juta, banyak panik, nyari saya, ngomong gini, Pak, emasnya kapan naik 2 jutanya gitu. Jadi gini, Graven, waktu corona itu, Graven, itulah sebenarnya kegelapan yang sebenarnya. Bayangkan, banyak pendeta yang mati, banyak orang kehilangan keluarga, dan banyak yang jadi janda dan duda, betul? Betul. Betul? Ingat, kalau corona aja selama 2-3 tahun kita bertahan, apalagi tahun 2025 dan 2026 pasti lolos. Amin. Justru yang paling berat itu pada waktu corona, karena tidak ada kegiatan sama sekali. Kita berhenti total. Udah berhenti total, tidak ada kegiatan, diuber-uber virus lagi. Dan ingat, semua orang makan tabungan, betul? Betul? Deposit, betul? Apa yang ada bertahan, betul? Daya beli masyarakat saat ini turun karena pengaruh corona. Kita makan tabungan. Yang punya utang, ingat, bunga tetap naik, tetap bayar, betul? Tetap jalan, betul? Nah, sebenarnya 2025 ini adalah efek dari corona. Orang kalau dipukul jebret gini 1 detik gininya, tapi nyembuhkannya ini berminggu-minggu, betul? Betul? Nah, ini efek dari corona. Setelah corona, Ukraina. Setelah Ukraina, perang Israel. Setelah perang Israel, perang dagang sekarang, Trump, betul? Nah, jadi 2025 ini apa yang akan dirasakan? Nah, gitu, Graven. Ya. 2025 ini kita tidak hanya menunggu dan melihat, tidak bisa. Karena ingat, yang punya utang bank, bunga tetap jalan. Saya main setuju angkat tangan, adalah. Betul? Bunga tetap apa? Bunga tetap jalan. Kedua, perut tetap harus diisi, betul? Kalau hanya melihat dan menunggu, itu nunggu mati, betul? Sampai setuju angkat tangan, adalah. Nah, ingat, Graven, di Indonesia ini kuncinya, asal tidak malas saja tetap bisa makan.
Karena apa? Ada laut, tanahnya subur. Nggak usah repot-repot. Kalau di Jakarta nggak bisa hidup, pergi ke pinggir laut, modal pancing, betul? Siapa yang cocok angkat tangan, saudara? Betul? Punya tanah kecil, nanam cabai mahal, dimut jangan dikunyah. Betul? Jadi gini, artinya bertahan bergerak itu bagaimana, Graven? Bertahan bergerak. Ingat, manusia diciptakan untuk bergerak. Buktinya apa? Kita tidur pun jantung tetap berdetak, darah tetap mengalir. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Artinya apa? Bahwa Tuhan ciptakan kita untuk bergerak. Tapi ingat, kalau orang tidak mau gerak, makan tidur, cepat mati dia. Cepat mati. Apalagi makannya sate kambing durian. Saya jamin setahun stroke, betul? Betul? Nah, harus apa? Bergerak. Nah, bergeraknya di apa? Apa yang jadi talentamu? Apa yang dari talentamu? Bagaimana kita tahu talenta kita? Kan gitu, Graven. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu talenta yang Tuhan berikan. Amin. Siapa yang percaya angkat tangan, saudara? Dan kedua, apa yang sudah Anda kerjakan di sini? Kalau saat ini engkau kerja di IT, fokus ke IT. Yang jelas selama 2 tahun ini jangan ada pengembangan bisnis. Kenapa? Jangan uji coba, adu sakti, jangan. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini kita akan mengalami seperti ini. Terus Om, mungkin kita lihat sekarang lebih kepada rumah tangga Om, karena kita lihat setan itu banyak menyerang rumah tangga. Nah, menurut Om Dautoni bagaimana Om? Jadi gini ya, di masa-masa resesi ini banyak kan orang yang namanya itu mempertahankan bisnisnya karena kan saingan sekarang tambah kuat, betul? Nah, biasanya itu pakai tanah kuburan untuk bikin bangkrut orang. Nah, tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa, Graven. Itu kuburan seorang perampok, pembunuh, pemerkosa yang digebukin massa atau dihukum mati. Jadi mati yang sebelum waktunya dalam posisi jahat. Nah, orang jahat itu ada kutuknya, namanya tabur tuai. Ya. Nah, pada waktu dieksekusi atau dibunuh atau dibakar massa, termasuk itu kuburan teroris itu. Intinya yang mati sebelum waktunya, di atas pusaranya itu mengandung namanya kutuk kehancuran. Namanya apa, Graven? Kutuk kehancuran. Kutuk kehancuran. Nah, begitu kutuk kehancuran ini, tanah ini pusaranya diambil, tanahnya diambil, itu disiramkan di tempat toko orang atau pabrik orang. Di toko atau di pabrik orang. Di toko, di pabrik orang ini, di dalam jangka setahun 2 tahun pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Dan yang kekuatan kutuk ini hanya berfungsi ke orang-orang pelit aja. Jadi kalau orang nggak pelit nggak bakal kena dia. Nggak bisa. Oh, milih-milih setannya ya Om. Karena kutuk itu harus ada alasan yang kuat. Nah, jadi ada namanya hukum keadilan. Nah, perhatiin, Graven. Tuyul itu tidak bisa bobol bank. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Nggak bisa dia. Jadi hanya orang pelit, kikir, sombong sekali baru bisa dikerjain. Karena kutuk itu harus ada alasan. Tidak bisa kutuk tanpa alasan. Jelas, saudara? Ya. Harus ada alasan yang kuat. Nah, kalau tanah ini disiramkan tepat ada di atap rumah orang, maka rumah tangga orang itu cerai, bubar. Nah, itu ada hawa panas. Nah, dalam 1 tahun pasti bubar. Om, sorry, ini yang ngelakuin biasanya orang biasa kah atau orang biasa datang ke dukun kah atau gimana biasanya? Dukun itu hanya memberitahu
kuburan mana yang bisa dipakai. Supaya tidak keliru ngambil tanah kuburan pendeta. Karena kuburan pendeta tidak bisa dipakai. Kan tidak ada kutukannya itu loh. Itu harus, jadi dukun itu hanya mengarahkan, oh ini kuburan mana yang bisa dipakai. Nah di situ suruh ngambil tanahnya. Nah saya itu disiramkan di pintu rumah orang atau pintu pabrik atau pintu toko. Nah ini yang pertama gitu kan, pakai tanah apa? Kuburan. Nah kedua, pakai yang namanya ilmu penglaris. Nah kalau ilmu penglaris, kanan kiri sepi semua, dia ngerami sendiri. Karena apa? Kanan kiri yang terlihat kayak kabut gelap, tidak kelihatan. Nah yang bisa dikerjainnya orang pelit juga. Jadi kalau mau lolos itu mudah, suka memberi. Maka di gereja itu ada namanya perpuluhan, ada persembahan sulung. Sebenarnya itu berhubungan untuk mengalahkan kekuatan gaib. Coba perhatiin Graven, dukun sehebat apapun untuk menangkal ilmu hitam, langkah pertama dia lakukan bancaan selamatan dulu, makan bersama. Oh gitu Om. Sama orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin ini makan. Ingat ada hukum Tuhan di sini. Barang siapa menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Saya setuju, angkat tangan saudara. Jadi kalau misalnya Om, saya buka restoran nih di tengah, terus restoran saya sepi, samping dua-duanya rame. Terus misalnya mereka tuh pakai penglaris, yang saya harus lakukan tuh apa Om? Apakah saya cukup? Pertama itu, ya, pertama adalah doanya seperti ini. Berarti yang ditutup adalah jalan. Jadi gini Graven, segala sesuatu, jadi pendeta, jadi pengusaha, jadi pejabat apapun, pasti ada jalannya. Orang buka toko pun pasti di pinggir jalan. Buka pabrik pun di pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung tidak ada jalan, gimana yang jual, betul enggak? Nah, jenis kekuatan gaib ini menutup jalan. Nah, jalan ini ada dua, jalan di tempat dan jalan masa depan. Nah, doanya seperti ini, ikutin saya semua. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, berkati tempat ini. Berkati tempat ini. Nah itu untuk kalau berhadapan dengan apa Graven? Penglaris tadi. Penglarisan. Jadi Graven, ada yang tanya sama saya, Pak Daud, kondisi Indonesia ini sebenarnya gimana? Ingat, harga properti akan stagnat, berhenti bahkan turun. Yang laku hanya di bawah 1 miliar. Itu selama 2 tahun ini. Nah, ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Jadi setitik terang datang 2023. Kenapa datang 2023? Kita kembali normal semua. Ya. Jelas? Itu setitik apa? Terang. Tapi ekonomi bergerak. Dan Graven saya memberitahu tentang ini sejak tahun 2020 loh. Kalau saya ngomong hari ini percuma, saya ngomong 2020. Rekamannya ada semua. Makanya di TikTok banyak resesi ekonomi 2025 Daud Tony. Itu saya ngomong itu 2020. Viral nih di TikTok ya Om Daud Tony. Kenapa? Bahkan ada yang julukin saya ahli ekonomi, padahal saya itu sekolah hampir tidak lulus. Karena apa? Gini Graven, 5 tahun, ingat ini Gravennya, saya ulang lagi ya, 5 tahun kita akan mengalami puncak inflasi. Itu 2022. Start 2022 itu puncak inflasi. Nah puncaknya nanti itu 2026. Dan ekonomi mulai bergerak lembarnya. Ini bergerak loh Graven. Baru bergerak itu baru bangun tidur. Itu 2027. Setelah puncak inflasi baru bergerak. Kalau saat ini kan daya beli masyarakat turun, stagnat, betul?
betul? Nah ini nanti akan bergerak di 2027. Makanya pengembangan bisnis untuk tahun ini stop dulu. Apa yang ada bertahan, apa yang ada difokuskan. Ingat, usahakan tahun-tahun seperti ini jangan hanya makan tabungan. Kenapa jangan hanya makan tabungan? Ingat, inflasi, nilai rupiah turun. Nilai rupiah itu akan turun terus sampai 2026, tepat bulan Desember. Dan ingat, resesi ini tahun ini Januari, Februari, Maret itu baru awal. Masuk resesi sebenarnya kita adalah bulan 6, Bulan Juni sampai Desember. Tapi ingat, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Resesi ini ada hikmahnya, ada baiknya, supaya kita di perusahaan itu untuk berbenah diri, untuk celah-celah yang bocor supaya diperbaiki, memperkuat. Dan ingat Graven, kalau kita harus percaya, kita yang lolos dari corona itu seleksi alam. Ya. Itu yang berat. Seleksi apa? Alam. Nah, 2 tahun ini ngomong sama sebelahnya, kita akan lolos seleksi ekonomi. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Tepuk tangan adalah. Jadi 2 tahun kita lolos apa? Seleksi ekonomi. Graven, saya beritahu, di Indonesia itu alamnya mendukung. Kalau tidak malas, di Indonesia itu mati kelaparan susah. Siapa yang percaya angkat tangan adalah? Pulang ke desa macul, betul? Bercocok tanam, betul? Pulang kampung menado, betul enggak? Betul? Asal tidak malu aja. Jadi dikatakan Indonesia gelap, menurut saya Indonesia masih ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Jadi bulan 6 itu adalah kita masuk resesi yang sebenarnya. Ya. Dan penglihatan saya tahun 9697 Indonesia lolos. Demo-demo itu biasa. Ya. Nah, demo-demo itu biasa. Tapi lolos. Gimana Graven? Luar biasa, ini rasanya seperti mata najwa ya Om, lama-lama ya Om. Nah, aku mau tanya satu nih Om. Tadi kan Om Daud bilang rumah tangga itu bisa dikutuk. Kalau kita kasih tanah itu bisa cerai, bisa hancur. Gimana cara nangkalnya Om? Karena kalau kita lihat Om, sekarang yang lagi trending, yang lagi viral itu, saya nggak tahu di sini ada yang tahu nggak? Namanya gayung love vaping. Nah, ya kan, itu biasa ibu-ibu tuh yang ketawa. Tidak ada bapak-bapak yang tertawa. Nah, dalam kata lain tuh banyak pelakor Om zaman sekarang yang ingin menjatuhkan, menghancurkan rumah tangga. Gimana cara nangkalnya Om? Gini ya, kekuatan cinta. Alkitab berkata bahwa cinta itu kuat seperti maut. Ya. Rumah tangga bisa dibikin kuasa gelap hancur kalau tidak ada keharmonisan dulu. Tidak ada kekuatan cinta. Nah, kayak papi maminya Graven itu tidak bisa kena ilmu hitam model apapun, karena ayah Graven tuh romantis. Asik. Kak, aku mau tanya Om, kalau Om Dautoni itu romantis gak sih Om? Enggak. Lah gimana, katanya harmonis, kekuatan cinta. Gimana Om? Aku enggak. Karena saya itu Graven. Ini kan sisi lain Om Dautoni. Kalau ngomongin setan udah biasa. Hari ini kita ngomongin cinta. Graven, coba bayangkan. Saya tuh sama istri aja masih penyelesaian terus. Sampai sekarang. Makanya saya tidak mau berani ngomong cinta. Baru 2 minggu saya menikah. Itu tahun 2004. Langsung ditugaskan ngawal presiden. Dan istri tidak boleh tahu. Karena khawatir rahasia bocor. Sebulan sekali, itu pun waktu pulang, Graven ya,
itu hanya 3 jam kita dikasih waktu, langsung tek sama pasukan khusus, tes langsung ngasih gaji itu toh. Saya itu papi gimana? Ya doa aja pelayanan, cabut lagi Om. Cabut lagi. Tapi Graven, ada cerita yang lucu. Papimu itu yang mengarahkan saya pelayanan. Daud, walaupun kamu ngawal presiden, tapi kamu harus pelayanan. Jadi mendorong saya pelayanan itu papimu. Pokoknya minggu usahain kamu pelayanan di gereja gitu. Ya udah, saya ke gereja ngisi khotbah. Nah, jadi saya tuh kalau berangkat kerja, berangkat pagi, pulang pagi Graven. Tapi Om tetap cinta istri kan? Itu cinta. Kalau menurut saya itu gini Graven ya, ini pengalaman saya. Itu kan ya. pertanyaan iya atau tidak Om, Ya, kayak ini, iya saya ya. cinta istri gitu. Yang penting dalam hidup saya itu ada 3. Ya. Pertama tugas, kedua kewajiban, cinta itu nomor 3. Terakhir. Tapi tetap cinta istri kan Om? Iya. Ya itu Sekarang yang kita mau dengar Om. Sekarang gini, kamu cinta aja tapi nggak kerja, suaminya istrinya ribut, betul nggak? Betul. Bubar. Ya, kalau saya itu ya cinta no Graven. Asik. Tetapi aku nggak secinta kayak papimu itu. Tangan pegang berdua, lus kayak gitu. Terus terang saya nggak bisa. Ya udah gini deh, kan Om Daud kan nggak bisa. Jadi Karena saya sendiri. Sorry Graven. Kenapa Om? Anak-anak kan kalau saya tanya, kalian mau papi ikut? Enggak gitu. Loh kenapa? Karena saya kan enggak suka ke mall. Kan sukanya jalan sendiri kayak biasa waktu dulu. Karena Graven, masa transisi yang saya alami itu kan sampai 2 tahun Graven. 2014 saya berhenti. Saya terakhir kan di Binagraha kan Graven ya. Ya. Setelah itu mengundurkan diri. Nah setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Itu 2 tahun itu Graven. 2 tahun itu saya ada transisi itu agak berat untuk saya. Ya. Karena kita biasa jam 3 kan sudah pelengkapan semuanya sama ini gitu. Itu sampai 2 tahun Graven. Nah saya hidup normal lagi. Tapi yang banyak bantu hidup saya itu papinya Graven. Makanya tanya papimu Graven. Saya itu datang ke Solo, pulang pergi khotbah di Tamres ini, tanya papimu. Saya tidak pernah nerima PK dan tiket bayar sendiri. Wih, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Om, jadi aku mau ajarin juga Om. Tadi kan Om bilang, wah nggak bisa romantis gitu. Jadi nanti Om Daud, Om kan pulang ke rumah kan. Nanti kan ada istri. Misalnya Om lagi duduk bareng di sini. Nanti Om bilang kayak gini Om. Om biasa panggil Mami ya atau sayang gitu. Mami, boleh mundur sedikit nggak? Terus kan nanti ditanya, kenapa? Soalnya cantiknya kelewatan. Pingsan. Enggak, saya sebabnya gini Graven. Anak saya aja, kalau ada saya Graven, kita ada namanya disiplin. Istirahat tidur apa gitu. Jam 9 tidur. Semua gini semua Graven. Enggak tidur pun gini-gini Graven. Karena kan saya strict keras gitu Graven. Nah, tapi puji Tuhan 2 anak saya itu baik-baik semua Graven. Ya. Jadi terus terang kalau seromantis Graven, ora iso aku. Ora iso. Sebabnya kaku dan saya kan tidak bisa ngerayu-ngerayu. Nggak bisa. Dan perlu Graven tahu, selama 10 tahun saya di medan tugas jarang ketemu. Waktu mau ketemu keluarga itu, bertemu sama istri sama anak itu penyesuaian aja 2 tahun loh. Tapi yang jelas satu, Tuhan tuh baik. Amin. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya.
Mari kita bahas kembali tentang resesi ekonomi dengan lengkap. Apa itu resesi ekonomi? Resesi ekonomi adalah suatu kondisi di mana aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah mengalami penurunan yang signifikan dan berkepanjangan. Resesi ekonomi dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk karakteristik resesi ekonomi. 1. Penurunan PDB Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara atau wilayah. Penurunan PDB adalah indikator utama resesi ekonomi. 2. Penurunan aktivitas ekonomi. Resesi ekonomi dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, jasa, dan pertanian. 3. Peningkatan pengangguran. Resesi ekonomi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran karena perusahaan mengurangi produksi dan memecat karyawan. 4. Penurunan konsumsi. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan konsumsi karena masyarakat memiliki pendapatan yang lebih rendah dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Penyebab resesi ekonomi. 1. Krisis keuangan. Krisis keuangan dapat menyebabkan resesi ekonomi karena perusahaan dan individu mengalami kesulitan keuangan. 2. Perubahan kebijakan moneter. Perubahan kebijakan moneter yang tidak tepat dapat menyebabkan resesi ekonomi. 3. Perubahan kebijakan fiskal. Perubahan kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat menyebabkan resesi ekonomi. 4. Faktor eksternal. Faktor eksternal seperti perang, bencana alam, dan perubahan harga komoditas dapat menyebabkan resesi ekonomi. Dampak resesi ekonomi. 1. Peningkatan pengangguran. Resesi ekonomi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. 2. Penurunan pendapatan. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. 3. Penurunan konsumsi. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan konsumsi. 4. Peningkatan kemiskinan. Resesi ekonomi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan. Cara mengatasi resesi ekonomi. 1. Kebijakan moneter. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. 2. Kebijakan fiskal. Pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. 3. Peningkatan investasi. Pemerintah dan swasta dapat meningkatkan investasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. 4. Peningkatan ekspor. Pemerintah dan swasta dapat meningkatkan ekspor untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, resesi ekonomi adalah suatu kondisi di mana aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah mengalami penurunan yang signifikan dan berkepanjangan. Resesi ekonomi dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dalam perspektif agama, terutama dalam agama Kristen, iblis dianggap sebagai musuh utama manusia dan Tuhan. Iblis dianggap sebagai penyebab kejahatan dan kesulitan dalam dunia, termasuk resesi ekonomi. Peran iblis dalam resesi ekonomi. 1. Penghasut. Iblis dianggap sebagai penghasut yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Iblis dapat mempengaruhi manusia untuk membuat keputusan yang tidak bijak dan tidak etis dalam bisnis dan ekonomi. 2. Pencipta keserakahan. Iblis dianggap sebagai pencipta keserakahan dan keinginan yang tidak terbatas. Keserakahan dan keinginan yang tidak terbatas dapat menyebabkan manusia untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan tidak bijak dalam bisnis dan ekonomi, yang dapat menyebabkan resesi ekonomi. 3. Pengacau keadilan. Iblis dianggap sebagai pengacau keadilan dan kesetaraan. Iblis dapat mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak setara dalam bisnis dan ekonomi, yang dapat menyebabkan resesi ekonomi. 4. Penghambat kemajuan. Iblis dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Iblis dapat mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan yang tidak mendukung kemajuan dan perkembangan dalam bisnis dan ekonomi, yang dapat menyebabkan resesi ekonomi. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal tersebut adalah 1. 1 Petrus 5 ayat 8, Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 2. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 3. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan demikian, peran iblis dalam resesi ekonomi dapat dipahami sebagai penghasut, pencipta keserakahan, pengacau keadilan, dan penghambat kemajuan. Namun, perlu diingat bahwa iblis tidak memiliki kuasa atas manusia yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Mengandalkan iblis dalam usaha dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dalam hidup pribadi maupun dalam bisnis. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak negatif dalam hidup pribadi. 1. Kehilangan identitas. Mengandalkan iblis dapat membuat kita kehilangan identitas kita sebagai anak Tuhan dan membuat kita menjadi budak dosa. 2. Kerusakan moral. Mengandalkan iblis dapat membuat kita kehilangan moral dan nilai-nilai yang baik, sehingga kita menjadi lebih egois dan materialistis. 3. Kerusakan hubungan. Mengandalkan iblis dapat membuat kita kehilangan hubungan yang baik dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman-teman. Dampak negatif dalam bisnis. 1. Kegagalan bisnis. Mengandalkan iblis dapat membuat kita mengambil keputusan yang tidak bijak dan tidak etis dalam bisnis, sehingga kita mengalami kegagalan. 2. Kerusakan reputasi. Mengandalkan iblis dapat membuat kita melakukan tindakan yang tidak etis dan tidak jujur dalam bisnis, sehingga kita kehilangan reputasi yang baik. 3. Kerusakan finansial. Mengandalkan iblis dapat membuat kita mengambil risiko yang tidak bijak dan tidak etis dalam bisnis, sehingga kita mengalami kerusakan finansial. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 2. Matius 4:8-10, kemudian iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemuliaannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan demikian, mengandalkan iblis dalam usaha dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dalam hidup pribadi maupun dalam bisnis. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan tidak mengandalkan iblis dalam usaha. Mengandalkan Tuhan dalam resesi ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Berdoa dan mencari petunjuk. Berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi resesi ekonomi. Kita dapat berdoa untuk meminta kebijaksanaan, kekuatan, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan ekonomi. 2. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan dapat membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan dan untuk mendapatkan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi resesi ekonomi. Kita dapat membaca ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang keuangan, ekonomi, dan kesetiaan Tuhan. 3. Mengembangkan iman dan percaya. Mengembangkan iman dan percaya kepada Tuhan dapat membantu kita untuk tidak khawatir dan tidak takut dalam menghadapi resesi ekonomi. Kita dapat mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita dan bahwa Dia akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan.
4. Membuat rencana dan mengambil tindakan. Membuat rencana dan mengambil tindakan yang bijak dapat membantu kita untuk menghadapi resesi ekonomi dengan lebih baik. Kita dapat membuat rencana keuangan, mengurangi pengeluaran, dan mencari sumber pendapatan yang baru. 5. Mencari bantuan dan dukungan. Mencari bantuan dan dukungan dari orang lain dapat membantu kita untuk menghadapi resesi ekonomi dengan lebih baik. Kita dapat mencari bantuan dari keluarga, teman, dan komunitas, serta dari organisasi dan lembaga yang dapat memberikan bantuan keuangan dan dukungan emosional. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung adalah 1. Matius 6 ayat 25-34, Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 2. Filipi 4 ayat 19, Dan aku yakin bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya sampai hari Kristus Yesus. 3. 1 Petrus 5 ayat 7, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memikulnya. Dengan demikian, mengandalkan Tuhan dalam resesi ekonomi dapat membantu kita untuk memiliki kekuatan, ketenangan, dan kepercayaan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan ekonomi. Memuliakan Tuhan Yesus melalui usaha sekalipun dalam resesi ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Mengutamakan Tuhan dalam bisnis. Mengutamakan Tuhan dalam bisnis berarti memprioritaskan kehendak dan keinginan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Ini dapat dilakukan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum membuat keputusan bisnis, mencari petunjuk dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam menghadapi tantangan bisnis, mengutamakan integritas dan kejujuran dalam bisnis. 2. Menggunakan bakat dan kemampuan untuk kemuliaan Tuhan. Menggunakan bakat dan kemampuan untuk kemuliaan Tuhan berarti menggunakan talenta dan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk memuliakannya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bakat dan kemampuan untuk menciptakan produk atau jasa yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang lain. Menggunakan bakat dan kemampuan untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Menggunakan bakat dan kemampuan untuk mempromosikan nilai-nilai Kristen dan memuliakan Tuhan. 3. Mengelola sumber daya dengan bijak. Mengelola sumber daya dengan bijak berarti mengelola sumber daya yang diberikan Tuhan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Ini dapat dilakukan dengan mengelola keuangan dengan bijak dan tidak boros, menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan tidak merusak lingkungan, mengelola waktu dengan bijak dan tidak membuang-buang waktu. 4. Menjadi saksi Kristus dalam bisnis. Menjadi saksi Kristus dalam bisnis berarti menjadi contoh yang baik dan mempromosikan nilai-nilai Kristen dalam bisnis. Ini dapat dilakukan dengan menjadi contoh yang baik dalam bisnis dan mempromosikan nilai-nilai Kristen, membagikan kesaksian dan pengalaman iman dalam bisnis, menggunakan bisnis sebagai kesempatan untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung. 1. Kolose 3 ayat 17, Dan apapun juga yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. 2. 1 Korintus 10 ayat 31, Jadi, apakah kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 3. Matius 5 ayat 16, Biarlah terangmu bercahaya di depan orang-orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan demikian, memuliakan Tuhan Yesus melalui usaha sekalipun dalam resesi ekonomi dapat dilakukan dengan mengutamakan Tuhan dalam bisnis, menggunakan bakat dan kemampuan untuk kemuliaan Tuhan, mengelola sumber daya dengan bijak, dan menjadi saksi Kristus dalam bisnis. Demikianlah yang dapat saya tambahkan sahabat khotbah populer. Kiranya Allah damai sejahtera menyertai dan memberkati kita semua. Saat sahabat bangun usaha atau bisnis, saya doakan sukses untuk kemuliaan Tuhan. Ingat sahabat, jangan gunakan jasa iblis.
Karena iblis kalau bekerja tidak pernah gratis. Ada kutuk yang akan sahabat terima sampai anak cucu jika andalkan kuasa gelap dalam berbisnis. Lain dari itu iblis juga akan meminta tumbal dari dirimu jika andalkan iblis. Dan terakhir sahabat, jangan andalkan juga manusia nanti kamu kecewa. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5-8, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh karenanya, andalkanlah Tuhan saja sahabat secara mutlak, bukan manusia dan bukan pula iblis. Terpujilah nama Tuhan. Amin.